Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita patut bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan dan karunia yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, yang kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Menuntut ilmu adalah kewajiban, bahkan menjadi kebutuhan kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu inilah kita akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima di sisinya dan dibalas dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentunya rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, mulai dari ibadah puasa, salat tarawih, qiyamul lail, qiraatul Quran, yang mana sebulan penuh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwasanya Allah ciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Iya, itulah tujuan yang harus selalu kita ingat di dalam hati kita, yang harus kita jadikan sebagai prinsip. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ke alam dunia ini bukan untuk mengejar target-target duniawi, bukan hanya untuk tidur, bukan hanya untuk mengenyangkan perut, bukan untuk berleha-leha, tetapi Allah ciptakan kita adalah untuk mengabdikan, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslim yang cerdas,
dia terus berusaha bagaimana aktivitas yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Walaupun dia bekerja dari pagi sampai sore, tapi dia niatkan untuk ibadah. Dia niatkan sebagian gajinya untuk bersedekah, untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, membantu orang tuanya, saudaranya. Maka insya Allah jamaah sekalian, kalau dia memiliki niat seperti itu, mulai dari dia berangkat kerja, melangkahkan kakinya dari rumah sampai pulang kembali, itu bernilai ibadah. Semuanya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula dapat kita pahami, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, ingat, berakhirnya Ramadan bukan berarti hak-hak Allah juga berakhir. Sekali lagi, dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti hak-hak Allah itu sirna. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya bulan Ramadan dan juga Rabbnya bulan-bulan yang lain. Jadi jangan sampai semangatnya kita dalam beribadah terhenti di hari raya Idul Fitri. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, tetap yang namanya salat berjamaah, qiraatul Quran, qiyamul lail, as-siyam harus terus kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, bi'sal abdu, seburuk-buruknya hamba, yaitu di mana dia hanya semangat ibadah di bulan suci Ramadan saja. Maka penuhi kembali masjid-masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, makmurkan masjid, karena pada hakikatnya perintah untuk semangat ibadah sampai datang yang namanya apa? Kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Dan inilah yang menjadi tanda ibadah kita diterima atau tidak. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang apa tanda orang itu ibadahnya diterima di bulan suci Ramadan. Apa tanda seseorang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Di antara tandanya adalah di mana setelah berakhirnya Ramadan dia tetap semangat untuk ibadah. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan yaitu yang melahirkan kebaikan setelahnya. Dan di antara balasan keburukan yang melahirkan keburukan setelahnya. Jadi semangatlah beribadah jemaah. Walaupun hanya sedikit, karena amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya banyaknya, tetapi yang terpenting bagi Allah adalah al-mudawamah, yaitu al-istiqamah, continue, terus menerus. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Itulah kenapa salat yang Allah wajibkan kepada kita langsung 17 rakaat kita kerjakan di satu waktu atau terpisah-pisah jamaah sekalian.
terpisah-pisah. Sholat subuh ada waktunya, sholat zuhur ada waktunya, sholat maghrib ada waktunya, dan rakaatnya pun sedikit-sedikit. Paling banyak 4 rakaat. Ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ini tujuannya agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam. Karena seandainya salat hanya diwajibkan 1 waktu, kita kerjakan 17 rakaat, maka setelah itu kita lupa. Ya. Setelah itu kita tidak mengerjakan lagi. Bahkan akan menimbulkan kejenuhan jemaah. Orang yang beribadah langsung banyak, yang ada itu adalah kejenuhan. Ya. Makanya ingat jemaah sekalian, yang terpenting bagi kita adalah mudawamah, continue, terus menerus. Baca Al-Quran misalnya, ba'da subuh 1 lembar, 2 lembar, ya, rutin, itu lebih baik. Dia kerjakan sholat tahajud, disempatkan setengah jam sebelum subuh dia bangun, di sholat tahajud, sholat witir 2 rakaat, 3 rakaat, itu lebih baik. Dia sedekah setiap hari 10.000, 20.000 setiap hari. Subhanallah. Jadi agar kita itu memiliki keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dengan itulah kita terhindar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Baik. Itulah sebagai pengingat bagi kita semua agar kita tidak kendor dalam mengerjakan ibadah. Ya, ingatlah istiqomah menjadi salah satu sebab orang itu meninggal di atas husnul khotimah. Semua kita memiliki keinginan dan harapan yang sama. Meninggal dalam kondisi baik. Karena yang Allah nilai adalah amalan yang terakhir. Sedang apa kita mati? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung yang terakhir. Dan ingatlah, Allah akan wafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau dia terbiasa melakukan kemaksiatan, maka bisa jadi orang tersebut diwafatkan dalam keadaan bermaksiat. Sebaliknya, orang yang terbiasa melakukan ketaatan, maka bisa jadi Allah wafatkan dia dalam kondisi seperti itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas keimanannya, maka malaikat mengatakan jangan kau sedih, jangan kau takut, sesungguhnya Allah mengabarkan surga bagimu. Subhanallah. Betapa banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Seperti Al-Imam Ahmad banyak menyebutkan ketika dia mentalkin seseorang, banyak yang aneh-aneh. Ketika dituntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ada yang mengatakan tantana, tantana. Ternyata di masa hidupnya dia suka bernyanyi, suka bermain musik. Ada juga ketika ditalkin La ilaha illallah, yang diucapkan adalah nama-nama uang. Ternyata di masa hidupnya dia punya bisnis rentenir. Ya. Maka bisa jadi orang yang suka tiktokan,
meninggal dalam keadaan apa? Goyang-goyang. Ya, hati-hati jamaah. Apalagi di zaman sekarang, al-mautu faja'ah katsir. Orang yang mati mendadak itu banyak. Ya. Orang yang mati secara mendadak itu banyak. Ya, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi makanan-makanan yang banyak mengandung penyakit, atau kadang dia sudah kena penyakit tetapi dia tidak jaga. Ya. 6. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kitab ini adalah kitab yang sangat penting dan bagus untuk kita kaji, karena berkenaan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal bentuk-bentuk kesyirikan. Karena syirik adalah dosa yang sangat-sangat berbahaya, yang apabila seorang meninggal di dalam kesyirikan, maka nasibnya akan celaka, dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Terutama di zaman sekarang ini, kita hidup di akhir zaman, di mana orang itu dalam memiliki prinsip kehidupan hanya melihat kenyataan yang ada, hanya melihat pengalaman-pengalaman, tidak memandang dan tidak melihat ya bagaimana kenyataan tersebut timbul. Sebagai contoh misalnya, ketika ada seorang yang datang bisa mengobati orang yang sakit, ya, tidak membutuhkan waktu lama, dan cara menyembuhkannya dengan melakukan ritual-ritual khusus. Langsung orang pada datang. Dan yang datang itu bukan puluhan ratusan, tapi berapa? Ribuan. Ini menjadi bukti bahwa kita sedang mengalami krisis tauhid, jamaah sekalian. Iya. Karena di pikiran mereka yang penting sembuh. Dosa mah urusan belakangan. Ya, yang penting bisa jalan. Urusan dosa nanti aja. Subhanallah jamaah sekalian. Ini sebagai bukti bahwasanya banyak orang-orang yang jahil di sekitar kita. Ya. Karena memang kadang dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-Nya. Ya, banyak orang yang tidak tahan menghadapi ujian tersebut sehingga mengambil jalan pintas. Dia tidak memikirkan nasib setelahnya. Anggaplah dia sembuh, tetapi dia sembuh di atas kesyirikan. Maka di dalam pengobatan kita harus betul-betul tahu metode pengobatannya seperti apa. Apakah sesuai dengan syariat? Apakah sesuai dengan penelitian para dokter? Ini penting jamaah. Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat atau tidak dibenarkan menurut para ahli, maka itu adalah bagian dari syirik. Sebagaimana bab yang sudah pernah kita bahas, larangan memakai jimat dan yang lainnya, karena dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat. Nah, bab yang sedang kita bahas yaitu masih seputar maja fi dzabhi li ghairillah, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Betul gak jemaah? Iya.
Jadi dalam bab ini muallif ingin menjelaskan kepada kita salah satu praktek syirik, bentuk syirik, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih dia peruntukan kepada makhluk sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Ya, menyembelih adalah ibadah yang sangat agung ya mas sekalian. Menyembelih adalah ibadah. Makanya nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Begitu agungnya menyembelih, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala pada momen-momen tertentu kita disuruh untuk menyembelih hewan. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Di situ kita diwajibkan bagi yang mampu khususnya untuk menyembelih unta, sapi, kambing, kerbau, domba. Disebut namanya ibadah apa? Kurban. Wajib hukumnya jemaah. Antum yang punya tabungan lebih wajib untuk berkurban semampunya, nggak harus sapi, domba pun bisa, ya. Yang harga 3 juta, 4 juta, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita nanti pada hari kiamat. Jangan pelit, jangan bakhil. Mumpung Allah memberikan rezeki kepada kita, sisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah. Kita juga disuruh untuk menyembelih dalam rangka bersyukur kepada Allah atas kehadiran seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Penyembelihan tersebut dinamakan apa? Akikah. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji pun demikian. Disuruh untuk menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Disebut namanya apa? Al-Hadiyu. Subhanallah. Jadi menunjukkan kepada kita menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Namun perlu diingat jamaah sekalian bahwa menyembelih untuk selain Allah itu tidak selamanya dikatakan syirik. Ya. Ada 3 kaidah penting untuk memahami kapan menyembelih untuk selain Allah itu dikatakan syirik. Nah, yang pertama, ayyadbaha li ghairillah taqarruban wa ta'ziman. Yaitu menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri dan dalam rangka mengagungkan, ya, mengagungkan. Maka inilah yang termasuk dalam kategori apa? Syirik. Fahada syirkun akbar. Ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti apa contohnya? Seperti mereka yang melakukan ritual-ritual sesajen atau tumbal. Ini jelas syirik. Karena tujuan mereka menyembelih binatang dalam rangka apa coba? Dalam rangka mengagungkan, takut kepada ya penjaga tempat tersebut. Ketika terjadi gunung meletus, bukannya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya terjadinya bencana itu disebabkan karena perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perzinahan merajalela,
riba ada di mana-mana. Kembali kepada Allah. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nuzilal bala illa bidzambin wa ma rufi' illa bitaubatin. Tidaklah Allah turunkan azab melainkan disebabkan karena dosa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab melainkan karena taubatnya manusia. Jadi kenapa ritual-ritual mereka yang mengarung sesaji, menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibawa ke tengah laut, atau kalau orang dulu itu sebelum bangun jembatan, pondasinya ditanamin apa itu? Kepala kerbau, ya, atau di gunung-gunung tertentu, di Gunung Lau, ya, di Gunung Semeru, itu kan banyak ya orang-orang yang melakukan ritual sesajen, tumbal. Kenapa itu termasuk bagian dari kesyirikan? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena mereka menganggap ada yang menimpakan madarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, karena dia menganggap adanya yang menimpakan madarat selain Allah. Ya, ketika dia memberikan sesajen, tumbal, dia menganggap bahwasanya gunung itu meletus karena sebab penjaga gunung itu apa? Marah. Padahal siapakah yang menghendaki gunung itu meletus? Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, ya kan? Apabila Allah sudah menghendaki suatu madarat, maka tidak ada yang mengangkat madarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai seorang mukmin jemaah sekalian, enggak boleh dia meyakini terjadinya tsunami karena Nyi Roro Kidul marah. Enggak boleh dia meyakini terjadinya gempa bumi karena ya penjaga ini, penjaga itu marah. Ini alasan yang pertama, kenapa itu bagian dari syirik. Alasan yang kedua, yang namanya menyembelih adalah ibadah. Yang namanya ibadah hanya boleh diperuntukkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia menyembelih, dia peruntukkan kepada roh-roh jahat tersebut. Jadi ini macam yang pertama, menyembelih untuk selain Allah dalam rangka apa? Mendekatkan dan mengagungkan. Kemudian yang kedua, ayyazbaha li ghairillah farhan wa ikraman. Menyembelih untuk selain Allah dalam rangka bergembira, dalam rangka penghormatan. Misalnya ya, ada tokoh yang mau datang, ada ustadz dari jauh yang mau datang, teman lama mau datang ke rumah. Antum kapan datang? Insya Allah sempatin dia habis lebaran. Iya, ini udah lama nih kita gak ketemu, udah 10 tahun kita gak pernah ketemu. Siap, yaudah, aneh potongin kambing. Boleh gak nih jamaah sekalian? Boleh, bahkan dianjurkan. Menyembelih dalam rangka menghormati orang lain, boleh. Itu diperbolehkan. Karena tujuannya bukan mengagungkan, ya kan? Bukan juga dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, tidak. Tetapi sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini diperbolehkan. Ya, menyambut tamu. Ya, kita kedatangan tamu, kemudian kita beli kambing 1 ekor, kita yang menyembelih, boleh. Atau ada acara walimah, ya, walimatul arus, kita sembelihkan 1 ekor sapi, boleh. Bahkan ini dianjurkan, menghormati tamu dengan sebaik-baiknya. Tanda keimanan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya.
Yang tidak ada kita berusaha untuk ada-adakan. Yang ada, yang istimewa kita keluarkan. Ya. Dan berusaha untuk menyambut tamu agar dia betah gitu kan. Maka di antara su'ul adab jamaah sekalian nih, perhatikan jamaah. Su'ul adab. Kalau kita menyambut tamu atau kita bertamu malah dia sibuk main HP. Coba bayangin, kita lagi ngobrol nih. Kemudian lawan bicara kita sibuk main HP jamaah. Ya, tentu kita merasa tersinggung ya kan. Kok kita ngomong gak didengerin ya. Maka ya kalau kita lagi ngobrol, udah HP taruh. Coba aja, misalnya antum lagi meeting ya, lagi serius, tapi sibuk main HP, kadangnya senyum-senyum sendiri. Kesel gak kita sama orang tuh? Iya. Bahkan saking keselnya kita suruh keluar dia. Su'ul adab namanya jemaah. Iya. Dan kalau dia bertamu, ya berusaha untuk membuat dia betah. Namun juga kita sebagai tamu harus ngerti, kalau kita bertamu jangan lama-lama. Ya, dan melihat waktu. Jangan kita bertamu jam 6:30 pagi. Kalau lagi ribet ya, ngurusin anak, ya sarapan. Ya, bertamu lebih baiknya janjian dulu. Kapan, Pak? Ada waktu. Begitu. Ya. Dan juga jangan sering-sering. Kadang bertamu setiap malam, ngajakin ngopi terus. Karena dia juga memiliki hak. Keluarganya punya hak. Nah, ya artinya kita sebagai seorang muslim ya harus pandai-pandai memberikan porsi masing-masing. Paham gak jemaah? Ya, memberikan porsi masing-masing. Jangan berlebihan, intinya seperti itu. Ngopi boleh. Kita datang ke kafe ngopi boleh, tapi jangan apa? Keseringan. Ini dikit-dikit ngopi terus sampai ada grup ngopi ya kan. Ya nggak masalah. Punya teman kita kan kayak manusia wajar memiliki satu komunitas. Kita penting jemaah punya teman, punya komunitas agar kita bisa mengatur emosional kita, agar kita bisa muamalah dengan baik, mengerti karakter orang, ya kan? Karena ada sebagian orang itu baperan, ini tanda orang jarang gaul. Iya, mudah tersinggung, bercanda di grup tiba-tiba keluar, tersinggung. Ini orang baperan, jarang ngopi nih orang, ya. Ya kita manusiawi aja, saya juga sama punya grup ngopi ada gitu kan. Iya, tapi kita harus memberikan porsi masing-masing. Ada kalanya buat keluarga, ya. Karena kadang manusiawi kita curhat itu cocok-cocokan jemaah, iya kan? Cocok-cocokan. Nah, jadi intinya memberikan sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Orang jarang gaul juga salah, iya. Karena kita adalah makhluk sosial, harus bisa saling memahami, mengerti. Iya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Jadi poin yang kedua itu justru dianjurkan dan disyariatkan. Kemudian yang ketiga, menyembelih untuk diri sendiri. Apa contohnya? Misalnya dia menyembelih buat makan, menyembelih buat dijual. Ini boleh gak jamaah sekalian? Boleh. Ya, jika dia niatkan untuk ibadah, maka ini berpahala. Seperti dia menyembelih dengan membaca bismillah, kemudian dia jual di pasar, ya, maka insya Allah itu bernilai ibadah. Jadi sekali lagi, 3 keadaan ini ia membedakan antara menyembelih yang syirik dan menyembelih yang ibadah. Jelas jamaah sekalian? Baik. Kemudian kita sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang menyembelih adalah ibadah. Yang pertama, mu'alif membawakan surat Al-An'am ayat 126 sampai 162 sampai 163.
Gimana ayatnya? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ya. Inilah menjadi bukti bahwasanya salat, menyembelih, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk Allah, kita mati untuk Allah, jemaah. Subhanallah. Orang yang punya prinsip seperti ini, maka semua hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah dia dahulukan. Ketika dia berbisnis, maka yang dia kedepankan adalah keberkahan, yang penting halal. Ketika dia bekerja, mendengar panggilan azan, dia tinggalkan. Dia berusaha untuk memenuhi panggilan tersebut. Ya. Ketika dia bekerja, menemui peraturan yang melanggar syariat, maka wajib dia tinggalkan. Ya, seperti tadi ada yang WA saya, Pak Ustadz, ini saya baru diterima kerja. Alhamdulillah, saya baru berangkat ke Hong Kong. Gaji lumayan gede, 20-30 juta per bulan. Iya. Tapi majikannya itu ya bosnya itu orang ateis. Dia bilang, saya nggak boleh puasa Pak Ustaz, dan tidak boleh sholat. Makanya saya sholatnya kucing-kucingan. Ini baru 2 minggu. Ya, jadi sholat, terus sholatnya gimana? Itu, jadi pas pulang saya ke kamar, baru saya sholat 5 waktu itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Nah, ini bagaimana gitu kan? Ya ini nggak boleh. Ya, berarti ini bertentangan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jawab dengan tegas, coba antum berusaha cari kerjaan lain. Tapi saya udah banyak keluar kemarin, ongkos biaya segala macam. Insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ketika kita sudah ngomong sama bos misalnya, ya ini adalah pilihan, ini adalah prinsip kita dalam beragama. Ya kalau dia membolehkan ya alhamdulillah, tapi kalau nggak boleh berarti kita bertentangan antara hak Allah dan hak manusia. Maka yang kita dahulukan adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti bahwasanya hidup kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, memang dia akan merasakan kesulitan, kesusahan, ujian, kesengsaraan. Begitulah hidup. Ya, hidup itu kita siap untuk diuji. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya demikian manusia itu diuji, jemaah. Ya, seperti itulah ujian. Kalau kita nggak pengen diuji ya mati, jemaah. Nah, ya, kemudian dalam ayat ini ibadah yang Allah sebutkan hanya salat dan menyembelih, ya kan? Maka kedua ibadah ini disebut di dalam surat Al-An'am ayat 162. Ya, bukan berarti ibadah-ibadah yang lain tidak wajib. Allah sebut salat mewakili ibadah-ibadah badaniyah yang lain. Allah sebut menyembelih mewakili ibadah-ibadah harta yang lain. Karena ibadah badaniyah banyak, seperti puasa, berzikir, baca Al-Quran, ya, maka itu diwakili dengan ibadah sholat. Ya. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang kita semua sudah menghafalnya, di surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terletak antara surat apa dan surat apa, jemaah? Surat Al-Kautsar antara Qul huwa ma qul ya. Antara surat kuliah dan surat apa? Masa nggak pada tahu?
Al-Lahab. Al-Lahab surat An-Nasr. Pertama Al-Ikhlas, terus Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, terus apa? Al-Kausar, terus Al-Maun. Jadi Al-Kausar terletak antara Al-Kafirun dan Al-Maun. Surat yang paling pendek. Apa artinya Al-Kausar? Telaga. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kausar, telaga. Ya. Terus apa? Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Di situ ada ayat fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk siapa? Rabbmu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ya, menyembelih itu adalah ibadah. Ingat, wanhar itu pakai hak kecil atau hak besar? Hak kecil ya. Jangan dibaca wanhar, tapi dibaca wanhar. Beda arti. Kalau antum bacanya pakai hak besar, wanhar, ini ada dalam surat Ad-Duha. Ad-Duha itu kan wa amal yatima fala tanhar. Apa bedanya? Kalau wala wanhar dengan hak kecil artinya dan sembelihlah. Tapi kalau wanhar maka artinya bentaklah. Jangan salah baca. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan bentaklah Allah. Nah, ini beda huruf, beda makna. Ya. Jadi pentingnya kita mempelajari tajwid. Jadi ayat ini, perhatikan jemaah. Ayat ini menjelaskan bahwa menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Dari dua sisi. Jadi ayat ini yaitu surat Al-Kausar menjelaskan bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang sangat agung dari dua sisi. Yang pertama disebutkan bersama dengan ibadah apa di sini? Beribadah sholat, ya kan? Sholatlah dan menyembelihnya. Sedangkan sholat adalah ibadah. Sebagaimana sholat ditujukan kepada Allah, maka demikian pula menyembelih ditujukan kepada Allah. Ini sebab sisi yang pertama. Kenapa menyembelih adalah ibadah yang sangat agung? Karena Allah sandingkan dengan ibadah apa? Sholat. Ya. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan sholat dan menyembelih untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Yaitu Al-Kausar. Apa itu Al-Kausar? Al-Kausar annahu nahrun fil jannah a'tahu Allahu li nabiyih, adalah sungai khusus yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dengan sungai tersebut akan mengalir ke sebuah telaga. Makanya disebut namanya telaga apa? Telaga Al-Kausar, yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah agar kita semua bisa merasakan air tersebut. Karena siapa saja yang meminum air tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Air tersebut lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu, subhanallah. Ya. Mereka yang minum air tersebut adalah mereka yang bertauhid. Ya, adapun pelaku-pelaku bid'ah, adapun mereka yang jarang berselawat, maka ya sangat sulit untuk mendapatkan telaga tersebut. Nah, makanya Nabi kita diberikan telaga ini menjadi bukti Nabi kita sudah pasti masuk apa? Masuk surga. Perhatikan jemaah, ini faedah yang sangat penting jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi kita berupa apa jemaah?
telaga, ya kan? Dengan nikmat tersebut, maka Allah suruh Nabi kita untuk mengerjakan sholat dan menyembelih. Maka ini memberikan pelajaran penting bahwasanya termasuk sebesar-besarnya cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan sholat dan menyembelih. Sekali lagi, sebesar-besarnya cara bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan sholat dan apa? Menyembelih. Lihat, ketika Nabi kita diberikan satu nikmat yang amat besar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu berupa Al-Kautsar, telaga, maka Allah suruh dia untuk sholat dan menyembelih. Maka nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita? Nikmat sehat, nikmat ketenangan batin, nikmat diberikan pekerjaan yang tetap, nikmat diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, maka bersyukurlah dengan cara memperbanyak apa? Sholat. Sholat, jemaah. Bahkan sholat ini bukan hanya bentuk bersyukur, tapi permasalahan apa saja yang kita hadapi, kerjakan apa? Sholat. Sujud yang lama, berdoa kepada Allah. Ketika kita misalnya ya mendapati suatu keraguan-raguan yang amat sangat, sholat, jemaah. Ya. Apalagi ketika sujud, Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbi fi sujud. Keadaan seorang hamba yang dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Ya, makanya tadi saya sampaikan banyak ibadah-ibadah menyembelih, ya, seperti akikah, kurban dan yang lainnya. Saya kira cukup itu pertemuan perdana kita, ya, tentang masalah bab menyembelih. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis tentang 4 orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 4 orang yang mendapatkan laknat. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang bertanya. Ustaz, tanya Ustaz. Jadi waktu itu Ana pernah dapat orderan gitu ya kebetulan dari teman juga, teman SMA. Cuma yang dia mau itu 2 ekor kambing ya. 2 ekor kambing. 2 ekor kambing dia minta sembelihin, tapi waktu itu Ana awalnya nggak curiga. Cuma ini cerita sedikit ya Ustaz. Dia telepon lagi, dia bilang tolong dikirimin kepalanya aja. Kepalanya dulu, aja. Gitu. Kepalanya duluan dikirimin pakai Gojek, dia bilang gitu ya. Terus kesebut juga sih sebenarnya dia buat menang proyek, dia bilang gitu. Cuma dari situ Ana langsung bisa tahu bahwa ini kayaknya nggak beres. Akhirnya Ana bilang kayaknya kalau kayak gini Ana nggak bisa terima gitu ya. Saya nggak bisa terima nih kalau orderan kayak gini, gitu. Kalau mau ya kita potong di kita, sembelih di kita, dan Ana juga sempat kasih tahu sebenarnya kalau gitu jatuhnya syirik gitu kan. Gitu ya. Apakah itu udah benar? Yang kedua, sama ini saat ada juga beberapa customer dulu waktu Ana masih terima orderan, dia itu minta kayak kambingnya ini ada kriteria, misalnya kambingnya jantan, hitam, dan harus seperti apa lah, Ana lupa, tanduknya juga hitam gitu, jadi hitam legam gitu, maksudnya semuanya hitam. Dan harus ada kayak gitu ya Ustaz. Meskipun dia bilangnya waktu itu buat akikah misalnya kayak gitu, apakah kita harus terima juga orderan kayak gitu atau enggak Ustaz? Gitu ya. Iya, ahsan gitu ya. Iya, yang pertama ketika antum tanya karena menang proyek itu maksudnya gimana itu? Jadi dia memang kontraktor, dia menang proyek, jembatan apa dia menang proyek di daerah Tangerang juga. Terus kepala itu ditanam atau gimana? Nggak tahu. Rencana ya waktu itu kesebut juga sih Ustaz. Kepala itu mau ditanam. Kalau nggak kesebut, orderannya nggak terima. Gitu. Iya, ya itu ya termasuk syirik ya. Makanya harus kita bedain ya. Ada 2 permasalahan. Yang pertama, dia pesan kambing ya dalam rangka menang proyek. Ini boleh sebagai bentuk bersyukur kepada Allah ya kan. Misalnya antum berhasil ya menikahi seorang gadis yang didamba-dambakan. Pokoknya nih kalau saya dapat si dia, saya mau nyembelih kambing 3 ekor. Bersyukur, boleh nggak ini?
Ini seperti nazar juga ya. Kalau nazar kan diniatkan dari awal. Kalau nazar tuh kan, pokoknya kalau saya menang proyek, saya menyembelih kambing, ini nazar. Nah, beda halnya kalau dia tidak ada nazar, menang proyek, kemudian dia pesan untuk ya syukuran, ini boleh. Ya, tapi kondisi yang kedua, jika tadi cara seperti itu gitu kan, ya untuk ditanam, ya ini kan pasti ada niatan-niatan untuk memberikan kepada roh-roh jahat. Jadi itulah yang membedakan antara syirik dengan yang lainnya. Syirik itu adanya niat khusus. Iya. Jadi perbedaan niat ini walaupun sama-sama menyembelih, sama-sama dagingnya kita makan, kalau yang pertama sebagai bentuk bersyukur kepada Allah, yang satu dia bersyukur kepada ya makhluk-makhluk yang telah memberikan keberhasilan karena mungkin dia sudah mendatangi dukun paranormal. Syaratnya kalau misalnya nanti berhasil maka disuruh menyembelih atas nama ini, maka ini jelas syirik. Dan kalau sudah jelas seperti itu maka nggak boleh kita terima orderannya. Begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika ada orang yang berpesan ya dengan warna-warna tertentu, ya, maka alangkah baiknya kita tabayun terlebih dahulu. Kenapa antum kok milih yang warna itu gitu kan? Nah, iya. Karena memang ada hadis yang menjelaskan di antara berkurban itu ada warna yang disenangi. Di antaranya warna apa itu? Saya lupa itu. Warna putih kehitam-hitaman ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau dia kriterianya seperti itu maka itu bagus karena dia berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi. Nah, tapi tentunya itu pun sunnah ya, bukan menjadi suatu keharusan. Jangan sampai nggak jadi kurban karena tidak dapat warnanya. Iya. Nah, tapi kalau ada warna-warna khusus, ya seperti misalnya di matanya harus ada warna ini, kemudian tanduknya harus bentuknya seperti ini, ya. Kita khawatir itu menjadi syarat dia dalam menyembelih. Yang syarat-syarat ini bisa jadi adalah bentuk kebid'ahan dalam agama. Ya, belum tentu dikatakan syirik, tapi bisa jadi itu adalah bid'ah. Bisa menjadi syirik kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Begitu ya? Iya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya. Ana pernah dengar terkait adab bertamu ya, bahwa ketika setelah menyantap hidangan itu dianjurkan untuk segera pulang gitu. Apakah itu benar, Ustaz? SMP dong. Iya. Selesai makan pulang. Enggak juga ya. Tidak juga. Ya. Itu kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf. Ya, kecuali memang di kondisi-kondisi tertentu ya, seperti misalnya acara walimah yang memang tamu itu membludak, maka ya di situ kita diusahakan selesai makan pulang dalam rangka tempatnya itu untuk saudara-saudara kita yang lain. Iya. Tapi di sebagian tempat, di sebagian acara justru ahlul bait itu lebih senang kalau kita banyak ngobrol sama dia gitu kan, sharing-sharing. Nah, intinya kembali kepada suatu kondisi. Jadi enggak ada keharusan ataupun bukan termasuk sunnah habis makan pulang. Begitu. Saya belum pernah mendapati hadis tertentu tentang masalah ini. Jadi melihat kondisi. Wallahu a'lam. Jika kita berniat berkurban, apakah boleh diniatkan 3 nama untuk 1 ekor kambing? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meniatkan 1 ekor kambing untuk 3 orang ini hukumnya perlu dirinci. Perlu dirinci jemaah. Yang pertama, jika
dia beli 1 ekor kambing patungan 3 orang. Ya, misalnya antum patungan 3 orang. Dengan diniatkan untuk berapa orang ini? 3 orang. Maka ini nggak boleh. Ini bid'ah dalam agama. Karena 1 ekor kambing khusus 1 orang. Beda dengan sapi, maksimal berapa orang? 7 orang. Jelas yang bertanya, ibu-ibu? Iya. Jadi makanya kalau di sekolah ada istilahnya patungan kurban, murid-murid disuruh patungan kurban 1 orang 100.000 untuk 30 orang, berarti kan 3 juta dapat 1 ekor. Maka ini tidak ada, nggak boleh. Ya itu hanya dianggap ya makan-makan bareng-bareng gitu ya. Nah, adapun yang kedua, dia beli 1 ekor kambing. Dia niatkan semoga pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, dia niatkan semoga pahalanya juga bisa didapat oleh istrinya, oleh anaknya. Boleh nggak ini? Boleh. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau berkurban, beliau membaca Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurbanku dan keluargaku. Jadi ini boleh. Itu perbedaan tentang bolehkah diniatkan 3 nama untuk 1 ekor kambing. Jelas? Baik. Silakan. Ustaz, izin tanya, ini mungkin di luar topik Ustaz. Iya. Jadi anak punya bapak sambung atau bapak tiri. Nah, yang anak mau tanya, kalau misalnya anak punya istri, status istri anak dengan bapak tiri anak apakah mahram atau bukan mahram, Ustaz? Ahsan. Lalu yang kedua, kalau anak punya adik perempuan, nah itu dengan bapak anak yang tiri itu mahram atau bukan? Iya. Udah, Ustaz. Syukran. Bapak tiri. Bapak tiri, Ustaz. Berarti bukan bapak kandung beda ibu ya? Artinya Saudara. Hah? Saudara. Iya. Udah meninggal. Nikah lagi kan? Iya. Nikah lagi sama ibu antum kan? Iya. Iya. Sama antum sama bapak ya. Jadi kalau bapak kan berbicara bukan masalah mahram bukan mahram ya. Artinya anggaplah misalnya yang menjadi anak tiri adalah perempuan misalnya ya. Maka itu disebut namanya robibah. Artinya ketika bapak antum sudah dukhul, ya artinya sudah berjima dengan ibu ya, maka semua anak bawaan ibu itu adalah mahram bagi bapaknya, disebut namanya robibah. Nah, makanya adik antum ya, mahram dengan bapak antum, bapak tiri ya, karena dia adalah robibah. Paham? Iya. Adapun istri antum bukan. Istri bukan mahram bagi bapak tiri antum. Iya, karena tidak ada hubungan apa-apa. Iya. Nah, demikian pula antum dengan anak bawaan bapak tiri antum. Misalnya bapak antum punya anak perempuan, menikah dengan ibu antum, punya anak antum. Ya, maka antara antum dengan anak bapak tiri antum itu bukan mahram. Bukan mahram. Jelas? Itu berkaitan dengan robibah, anak tiri. Ya. Cukup? Senyum-senyum baik. Lagi puasa Pak Herman. Hah? Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jadi mau tanya gini Ustadz, jadi tadi kan dijelaskan ada telaga Rasulullah ya Tat. Tadi Ustadz jelaskan ketika kita jarang bersolawat itu kan mungkin kemungkinan tidak bisa minum di situ. Nah, yang dimaksud solawat yang di sini itu seperti apa Tat? Maksudnya kan sekarang tuh banyak tersebarnya. Maksudnya
solawatan gitu, maksudnya yang benar-benar nanti solawat yang diterima oleh Rasulullah itu nanti ketika di telaga itu yang seperti apa? Syukran, Ustaz. Iya. Yang dimaksud dengan solawat di sini adalah membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terutama kalau disebut nama Nabi, maka kita diwajibkan untuk berselawat. Itu maksudnya. Adapun selawat yang beredar di masyarakat kita yang dinyanyikan oleh wanita-wanita yang cantik, maka itu bukan selawat yang syar'i. Justru kebanyakan kita, ya, mereka membaca selawat-selawat tersebut yang membuat tertarik itu bukan karena isi dari makna selawat tersebut, tapi karena dinyanyikan oleh wanita-wanita yang cantik. Nah, makanya yaitulah di negeri kita setiap bulan pasti ada selawat baru. Bukan itu yang dimaksud dengan selawat. Ya, selawat yang dimaksud adalah cukup kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca ini sebanyak-banyaknya. Aneh kalau ngobrol sama orang Arab tuh ya, setiap titik, setiap jeda, kita kan kalau ngomong pasti ada jeda kan. Subhanallah, apa yang dia ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah, jadi itu menjadi zikir rutin. Itu maksudnya, yang dimaksud dengan memperbanyak membaca selawat. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.